Bacaan dari kitab Yesaya. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencabuti janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku, sebab itu aku tidak mendapat noda. Maka aku meneguhkan hatiku seperti teguhnya gunung batu, karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan, "Aku benar telah dekat." Siapakah yang berani membantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sungguh, Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Demikianlah sabda Tuhan. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku mengasihi Tuhan, sebab Ia mendengarkan suara permohonanku, sebab Ia menyandangkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidup aku akan berseru kepadanya. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Tali-tali maut telah melilit aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang Bacaan dari surat Rasul Yakobus. Saudara-saudaraku, apakah gunanya kalau seorang mengatakan bahwa ia beriman,
tetapi tidak mempunyai perbuatan, dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Misalnya saja, seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Kalau seorang dari antara kamu berkata kepadanya, "Selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang," tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang diperlukan tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian pula halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Tetapi mungkin ada orang berkata, "Padamu ada iman dan padaku ada perbuatan." Aku akan menjawab dia, "Tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku." Demikianlah sabda Tuhan. Sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku, dan aku bagi dunia. Bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisaria Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal itu dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya,
ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, hari-hari ini kita diajak untuk merenungkan dalam bulan Kitab Suci Nasional, khusus untuk Keuskupan Surabaya, mengenal Yesus sebagai Guru dan Tuhan dalam Injil Markus. Nah, kalau kita melihat Injil Markus bab 1, di sana akan ketahuan judulnya, inilah Injil Yesus Kristus, anak manusia, ya, anak Allah. Nah, dikatakan begitu ya. Lalu kita lihat dalam Injil Markus keseluruhan, kok kelihatannya Yesus itu mengapa melarang orang-orang membuka siapakah dia sebenarnya, identitas, seperti disembunyikan. Buat mujizat jangan omong-omong. Tadi ini juga begitu. Petrus ngomong, engkau adalah Mesias. Ya, jangan ya memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Ada apa? Nah, ada pertanyaan itu ya. Dan memang sebetulnya yang dikatakan Petrus itulah, siapakah jati diri Yesus adalah sebagai Mesias, ya, anak Allah yang hidup. Ya. Lalu nanti sampai disalib, Yesus wafat disalib dan ditikam oleh serdadu. Di situ bisa kita menemukan siapakah Yesus menurut pengakuan kepala pasukan itu. Sungguh dia adalah anak Allah. Kembali kepada gambaran Yesus sebagai Guru dan Tuhan, kita diajak melihat bagaimana Yesus adalah Guru dan Tuhan kita yang mengajarkan kebenaran Allah. Bacaan pertama melukiskan bagaimana hari ini kita diajak untuk melihat gambaran hamba Yahweh yang akhirnya dikenakan pada pribadi Kristus. Dinubuatkan dalam kitab Yesaya ada 4 kidung hamba Yahweh. Yesaya 42, Yesaya 49, Yesaya 50, Yesaya 51, 52. Nanti cek ya kalau mau belajar kitab suci. Ini bulan kitab suci. Mengapa tidak? Bongkar. Apa betul yang dikatakan Romo tadi ya? Kidung hamba Yahweh. Hari ini kita melihat kidung hamba Yahweh yang ke 1, 2, 3 ya. Yesaya 50. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberikan punggungku kepada orang-orang memukul lijang aku. Ya. Gambaran hamba Yahweh yang menyerah berpasrah. Itulah pribadi Tuhan kita Yesus Kristus yang dinubuatkan Yesaya. Dan memang Yesus nanti akan mengalami salibnya, penderitaan. Maka waktu dia mengatakan di hadapan murid-muridnya setelah ditemukan oleh Petrus, siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Petrus dibenarkan, tetapi Petrus belum memahami apa makna Mesias itu. Maka waktu Petrus menarik Yesus setelah menubuatkan bahwa dia akan menderita sengsara, ditolak tua-tua, imam-imam ahli Taurat. Ya, ini tidak mungkin terjadi menurut Petrus. Lalu Petrus nyala iblis. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku seiman dalam Kristus, dalam Injil ini kita bisa belajar bagaimana menurut kata-kata Yesus sendiri, gambaran Yesus yang ditemukan sebagai Mesias itu. Dia harus menderita sengsara, dan konsekuensinya kita sebagai pengikut Kristus, kita harus siap seperti Guru dan Tuhan kita. Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikut aku. Sebagai orang Kristen, memikul salib, ya, menyangkal diri, mengikuti Yesus, harga mati. Kalau menjadi pengikut Kristus, kita harus ikut bagaimana cara hidup Tuhan kita Yesus Kristus. Orang Kristen tidak boleh menghindar dari salib. Ya. Salib itu apa? Mungkin derita. Beratnya hidup ini sebagai orang Kristen ya.
Acap kali kita di masyarakat ya kita kadang-kala mendapat tantangan-tantangan karena menjadi pengikut Kristus. Kita tidak perlu takut sebagai pengikut Kristus. Beberapa dekade yang lalu kita begitu bangga, banyak orang-orang yang gol masukkan sepak bola tanda salib. Wah, Diego Maradona. Lalu badminton, tanda salib untuk juara. Susi Susanti dan Alan Budi Kusuma. Wah. Orang Kristen tidak perlu takut buat tanda salib. Inilah pengikut Kristus. Di masa pandemi ini kita juga tidak perlu takut mewujudkan, menunjukkan jati diri kita, bukan untuk pamer, tetapi sungguh-sungguh dari hati yang dalam. Saya pengikut Kristus, saya mau memikul salib, saya mau berbakti kepada bangsa dan negara ini, saya mau membantu masyarakat di sekitar saya, karena saya adalah pengikut Kristus. Berat memang, tapi itulah jati diri pengikut Kristus, siap untuk mengalami derita, bersikap sebagai seorang hamba di tengah masyarakat, juga di dalam keluarga. Kadang-kala kita kurang memberi, tapi mencari, tapi bagaimana melayani di lingkungan. Di masa pandemi ini menjadi ketua lingkungan berat karena memperhatikan umatnya bagaimana pendalaman kitab suci dilaksanakan dengan penuh kerendahan hati. Berbagai persoalan-persoalan banyak kompleks Bagaimana kita punya spiritualitas yang sama sebagai pengikut Kristus yang mau mengikuti Dia, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus dengan setia. Sebagai sikap seorang hamba dengan penuh kerendahan hati dalam bacaan pertama, dan mewujudkan, mempraktekkan iman dengan perbuatan. Bacaan kedua dari surat Yakobus iman tanpa perbuatan itu mati. Mewujud nyatakan dengan penuh kegembiraan sebagai murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, cocok toh, penuh pelayanan dan misioner. Misioner itu misi baik kepada dunia, untuk Indonesia tercinta, juga untuk masyarakat di sekitar kita. Dengan semangat sebagai seorang hamba. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya. Saat ku kembali ke surga, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa, kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tetap semangat di masa pandemi ini. Ayo mulai giat membaca kitab suci tiap hari bulan September. Siap melayani, membantu sesama. Mungkin Anda ditarik untuk bagaimana solider, menjadi volunteer di masyarakat. Ini ada vaksin, mau memberi vaksin, mau membantu menjadi siap. Ini baksos siap. Ini baru kita mendalaman anak muda, libatkan siap. Dengan semangat sebagai seorang hamba yang melayani Tuhan, terwujud dalam mewujudkannya iman dengan perbuatan dalam keluarga, masyarakat, dan bangsa ini. Berkat Allah menyertai kita semua. Amin. Mari kita bangkit.